Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara santunan hari yatim memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan sepanjang masa, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kehadiran kita semua pada hari ini menjadi amal jariah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, izinkan kami selaku MC akan membacakan tuturan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Yayasan Kiwari Bantul Indonesia, dilanjutkan dengan sambutan Ketua RT, lalu dilanjut dengan sambutan perwakilan dari Donatur, lalu dilanjutkan dengan motivasi kisah teladan, dan dilanjut tasyaruf santunan, lalu doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Kiwari Bantul Indonesia, Bapak Nana Sujana. Kepadanya kami persilakan. Kami membacakan Ustaz kita Ustaz Maulana Esos Islam ya, SSI, beserta Bapak yang kami hormati, keluarga besar Ibu Hajah Bertiana beserta putranya kita, yaitu memperingati tahun baru Islam dan sekaligus memperingati Hari Anak Yatim atau lebih dikenal dengan Idul Yatama. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih pada seluruh donatur, wabil khusus yang hari ini mewakili keluarga besar Ibu Hajah Bertiana dan juga Ibu Lili, yang tentunya telah mendukung, telah memberikan doa dan motivasinya kepada kami di Yayasan Kiwari Bantul Indonesia sehingga bisa terlaksananya acara hari ini, yaitu santunan untuk khusus anak-anak yatim yang dibina di Yayasan Kiwari Bantul Indonesia. Dan juga kepada anak-anakku, tetap semangat, tetap harus termotivasi ya. Dan nanti insya Allah sama Ustaz Maulana akan diberikan motivasi untuk kalian semua, bahwa kalian sebenarnya mampu, bahwa kalian adalah bisa untuk menjadi sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, sampai hari ini menjadi tauladan kita, bahkan hari ini menjadi panutannya Allah, dan dimaksum oleh Allah sudah dijamin masuk surga. Beliau pun sama, beliau pun adalah yatim. Rasulullah Muhammad yatim pada saat di kandungan. Beliau tidak putus harapan, tidak putus asa. Beliau semangat sampai hari ini menjadi tauladan kita semua. Dan kalian pun pasti bisa, ya, pasti bisa. Selanjutnya sedikit kami menyampaikan hal-hal yang terkait dengan yayasan, perkembangan yayasan. Di Yayasan Kiwari Bantul hari ini sedang tetap menjalankan proses pembebasan lahan. Yang pertama, pembebasan lahan yang sedang kita mau bangun, yang ada di depan kita. Ini baru fondasi,
Alhamdulillah dari 500 meter persegi atau sekitar 375 juta sampai hari ini tinggal sisa 35 juta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini bisa segera selesai. Mohon doanya. Adapun untuk pembangunan, hari ini baru kita bangun 2 kamar yatim dan insya Allah kita targetkan pada bulan depan sudah dihuni. Dan insya Allah nanti kedepannya untuk akreditasi pun yang hari ini kita baru berakreditasi C, kita ajukan program karena kemarin ajuannya adalah panti asuhan non panti karena emang belum ada bangunannya. Nah hari ini karena sudah ada bangunannya dan sudah ada yang menginap, nanti kedepannya kita ajukan panti asuhan di dalam panti. Adapun untuk perkembangan yang lain, tentunya untuk mendukung hajat kami seluruh kegiatan di yayasan, kami juga membangun satu usaha yang namanya Wedang Ronde, dan insya Allah hari ini sudah memproduksi jahe instan, jahe kemasan. Kita tolong contoh satu, dan insya Allah ini nanti kita baca satu. Ini adalah produk kita yang baru ketemu kemasannya. Ini jahe murni, cuman ini udah dicampur gula merah sama gula pasir. Insya Allah untuk kesehatan, dan ini mau kita produksi lebih banyak untuk dimasukkan ke toko-toko. Nah ini produk kita yang tentunya ini nanti kita sosialisasikan terus ke seluruh donatur, dan mudah-mudahan nanti menjadi mitra kami untuk terus mengembangkan dan meningkatkan produksinya, wabil khusus untuk marketingnya. Nah ini adapun usaha yang lain adalah usaha marketing atau penjualan rumah dan tanah, juga kita menerima jasa desain rumah. Barangkali Bapak Ibu yang mau bangun rumah bisa mengajukan desain rumahnya ke kita. Mau desain rumah motif minimalis, modern, rumah kayu, atau apapun bisa kita bantu untuk mendesainkan rumahnya, insya Allah. Itu perkembangan sampai hari ini, termasuk usaha yang tadi kami sampaikan. Untuk selanjutnya, ini ada titipan doa yang tentunya nanti kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Namun sebelumnya kami bacakan dulu nama-nama yang menitipkan doa. Sudah semuanya? Baik, kami bacakan untuk titipan doa dari seluruh donatur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, titipan doa dari Ibu Haja Bertiana. Doanya untuk Ibu Rohma Bertiana bin Basirun. Doanya mohon diberikan kesehatan, dijauhkan segala penyakit, usia berkah dan manfaat, anak dan keturunan yang soleh-solehah, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Juga doanya untuk almarhumah Ibu Sri Ngadina, almarhum Bapak Basirun bin Suhirman. Doanya semoga diampuni semua dosa dan hilafnya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, dan tentunya dilapangkan kuburnya dan diterima amal ibadahnya. Selanjutnya dari Bapak Gatot bin Selam Harjo Wiyono. Doa dan hajatnya semoga diberikan kesehatan, disembuhkan dari penyakit, dan usianya diberikan yang penuh berkah dan manfaat, keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin.
Selanjutnya dari Gumita Chandra Kurniawan bin Gatot, juga Bagasworo Adi Saryawan. Doanya semoga menjadi anak yang soleh, diberikan kesehatan, usia yang penuh berkah dan manfaat. Dan untuk Mas Bagasworo Adi Satriawan, diberikan pekerjaan yang mapan dan tentunya yang direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga doa untuk Ibu Suhartini bin Sogimin. Doanya mohon untuk keluarga Alfian diberikan kesejahteraan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Doanya untuk almarhumah Bapak Nurholis bin Sawab, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Almarhum Ibu Agus Heri Supatni Irianti bin Selam Harjo Wiono, semoga dimudahkan dan ini bukan almarhum ya. Dari Ibu Agus Heri Supatni Irianti bin Selam Harjo Wiono, doanya semoga dimudahkan dan dilancarkan proses guru besarnya, yaitu menjadi profesor. Doa untuk almarhumah Bapak Sutoyo bin Sastro Salehan, semoga dilapangkan atau diterangi kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni semua dosa dan hilafnya, dan tentunya ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Dari Ibu Endriati bin Bapak Budi Hidayat, diberikan kesehatan, usia yang penuh berkah, kebahagiaan bersama keluarga tercinta, dan keselamatan dunia dan akhirat. Doa untuk almarhumah Ibu Enik Suryati, semoga diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Juga titipan doa dari Bunda Krista atau Sri Kristariani dari Apotek Rida Karma Sedayu. Doanya mohon anak-anaknya menjadi anak yang soleh, solih, kelembutan hati, berbakti kepada orang tua, diberikan kesehatan, dijauhkan dari semua penyakit, usia diberikan yang penuh berkah dan manfaat, juga keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk doa-doa titipan hajat dari seluruh donatur yang menitipkan, semoga doa dan hajatnya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihi wa likulli niyati bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, demikian sambutan dari kami. Mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajian Bertiana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Namas Sujana, Ketua Yayasan Kiwari. Yang kami hormati Ustadz Maulana S.Osy. Yang kami hormati
pengurus Yayasan Kiwari yang kami hormati, donatur, mohon maaf kami mewakili izin walaupun kami sebenarnya tidak layak mewakili yang kami sayangi dan kami banggakan anak-anakku sekalian beserta ibu pendamping. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan rahmatnya, sehingga di siang menjelang sore ini yang cerah, kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dalam kegiatan peringatan Tahun Baru Islam dan Hari Yatim serta santunan anak yatim yang pada hari ini mengambil tema berbagi kasih di hari yang penuh berkah. Semoga langkah kita semua dari rumah ke tempat yang mulia ini senantiasa dicatat oleh Allah SWT sebagai amal solih. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan untuk Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami berbahagia sekali bisa bersilaturahmi di sini dan juga ikut berpartisipasi dalam nanti memberikan santunan terhadap anak-anak yatim binaan Yayasan Kiwari. Meskipun tidak seberapa, semoga berkah dan manfaat untuk kita semua. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, nanti anak-anakku sekalian ini akan diisi di Hidayat. Kemudian yang saat ini di Surabaya Bapak tidak bisa hadir. Kemudian Ibu Hajah Suhartini yang berada di rumahnya Jalan Magelang tidak bisa hadir karena bersamaan dengan kegiatan pasca haji, pengajian pasca haji. Dan juga kakak kami yang ada di Malang, Ibu Heri Agus Supati Irianti, titip salam untuk semua yang ada di sini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Hajah Bertiana dengan pahala yang berlipat dan keberkahan hidup dunia akhirat. Amin. Dan yang akan dibawakan oleh Ustadz Maulana Sarjana Sosial Islam, kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kakak doakan masuk surga. Amin. Pengen masuk surga nggak adik-adik? Yang keras pengen masuk surga apa enggak? Pengen sekarang atau besok? Ya, baik. Sekali lagi, Kak Ranger ucapkan salam, tolong dijawab dengan semangat. Adik-adik menjawab salam hukumnya apa? Sekali lagi yang keras menjawab salam hukumnya tidak wajib, jadi nggak perlu dijawab kalau ada salam. Ya, menjawab salam hukumnya tidak wajib bagi siapa? Satu, orang yang sudah meninggal dunia. Ya, kalian masih hidup? Masih. Dua, menjawab salam tidak wajib bagi siapa? Orang yang masih apa? Orang tidur. Sudah bangun? Yang ketiga, menjawab salam tidak wajib bagi orang yang kalau kita keluar ke jalan ketemu orang jalan-jalan nggak pakai celana, nggak pakai baju, apa namanya? Orang gila di sini nggak ada yang gila, sudah bangun tidur dan tentu tidak mati. Berarti kita semuanya wajib menjawab salam. Adik-adik, teman-teman semuanya, apakah semua salam harus dijawab? Ya, ada salam yang nggak perlu dijawab ternyata. Meskipun itu salam juga dari orang muslim, tapi nggak perlu kita jawab. Salam apa ya? Ada yang tahu? Betul, Pak Ketua Yayasan Pinter ini. Salam ketika
Imam mengucapkan salam di tahiyat terakhir. Ketika tahiyat terakhir, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, perlu dijawab gak sama jamaahnya? Waalaikumsalam begitu. Ya, jadi itu salam ya gak perlu dijawab. Tapi ada juga salam yang kita mengucapkan salam, yang kita ajak salam itu menjawab, tapi kita gak perlu mendengar jawabannya. Salam apa ya? Jadi yang kita ajak salam itu jawab, kita gak penting deh dengar, nanti gak usah aja. Apa ya? Salam ketika kita lewat kuburan. Disunahkan oleh Rasulullah ketika kita lewat kuburan kita mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahli kubur. Mereka jawab enggak adik-adik? Jawab, cuma kita enggak mendengar jawab. Banyak pengen dulu jawabannya deh. Meski Melayu, Waalaikumsalam tuh. Mana yang bunyi meski Melayu kabeh itu salam yang kita enggak perlu mendengar jawaban. Baik, sekali lagi Kak Renjil ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Nah, kok kayak ngantuk, memang jam-jam ngantuk ya seperti itu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak semuanya. Tapi nggak apa-apa. Sebentar kita niati mengaji. Kita niati tolakul ilmi, insya Allah akan memberikan pahala untuk kita semuanya. Meskipun datang ngantuk-ngantuk gitu, tapi kalau kita niat mencari ilmu, Allah akan memberikan kita jalan kemudahan menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilmin salallahu tariqan ilal jannah. Ada yang tahu artinya? Yang tahu? Nah, coba kasih hadiah. Ayo. Belum tahu. Barang siapa orang mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Semoga kita yang ada di sini semuanya niat mencari ilmu, dan insya Allah akan memudahkan kita jalan menuju surga. Oke, biar gak ngantuk, cek semangat dulu. Tepuk satu. Maaf nih bibirnya banyak anak-anak saya tepuk. Nah, saya cara main ngobrol panjenengan sami waktu perlu ngantuk kabeh semuanya. Karena anak-anak saya pakai tepuk, pakai alat sulap masjid biar nggak ngantuk saja. Ya anak-anak cek semangat, tepuk satu, tepuk satu. Mas ya tepuk ya mas ya. Udah mau belum bingung aku ya. Tepuk satu, melihat Kak Ranger nggak apa-apa. Insya Allah Kak Ranger dilihat mukanya nggak marah, ya. Nah di jalan bisa jadi marah kalau dilihat wajahnya. Ini nggak apa-apa, lihat aja nggak usah malu-malu ya. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Yuk tepuk anak soleh bareng-bareng biar semangat yuk. Ya siap ya. Sudah bisa tepuk anak soleh? Bisa? Coba bareng. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Yang keras. Rajin sholat. Orang nggak ada suaranya. Mati. Mas. Kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Oke, sekali lagi ya. Ibu-ibu tumpet buat apa bu? Ya, enggak apa-apa. Ya, ya sekali lagi ya. Tepuk anak soleh. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah. Ya, oke. Kak Reza nggak bisa terlalu efek suara, modelnya kayaknya soalnya kalau untuk duduk mati lah. Ya, paling biasanya Kak Reza suara di kompor duduk ngumpet mati menendang ya. Jadi biasa saja suaranya. Baik, sekarang cek konsentrasi. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, jangan tepuk. Ya, konsentrasi. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan.
Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi pada anak yang rajin mengaji. Kak Ranger mau tanya dijawab jujur, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Dijawab aku sambil ngacung ya. Nanti yang paling semangat dapat hadiah. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Ya Allah, ternyata yang mandi cuma anak-anak. Ibu-ibu udah jarang mandi ya ibu. Ya monggo main putrane wis semangat baleni. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandi di kamar mati? Gak ada Allah, semuanya udah semangat. Oh lala, oh lili, ayo duduk rapi, hadiah dibagi. Ya, yang nanti tertib itu jawab pertanyaannya semangat. Mau ngaco Mbak Ranger kasih hadiah. Mau hadiah kan? Mau? Ada mau hadiah? Ngaco? Siapa mau hadiah ngaco? 1, 2, 3. Nanti yang tertib Pak Ranger kasih hadiah. Hadiahnya tipis tapi nilainya gede nih ibu. Yang mau ngaco ini isinya tiket menginap 3 hari gratis. Mau? Di kuburan. Baik, ceritanya dimulai ya. Baik. Langsung saja, karena waktunya tidak lama, sebentar lagi azan asar. Tapi nanti kalau ke perbuatan kita lihat bentar ya, yang azannya suaranya berkumandang. Baik, adik-adik, Kak Ranger doakan kita semuanya yang ada di sini menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Syarat menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Yang pertama, coba tebak huruf apa? Huruf apa? Udah bisa nulis semua kan? Huruf apa lah? 7 huruf bukan angka. Hampir kayak 7. Apa ini? Huruf kapital gede. Ya, Mas, huruf apa Mas? Huruf apa? T, betul. Yaitu takwa. Takwa adalah sesuatu yang, bahasanya kecilnya gimana ya? Kita beribadah dengan Allah, menjauhi perbuatan dosa, senantiasa takut kepada Allah dimanapun. Perbuatan takwa dicontohkan oleh semua nabi-nabi kita. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, mereka semuanya adalah orang-orang yang bertakwa. Tapi menurut Kak Ranger ada satu hal, ketakwaan yang luar biasa, yang mungkin kalau Kak Ranger mengingat kisah ini bisa nangis, yaitu kisah seorang nabi, ya, yang namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi siapa? Siapa? Ismail. Waktu itu belum diangkat Nabi ya, waktu masih kecil. Nah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk ngapain Ismail? Betul. Ibrahim, sembelihlah anakmu. Ternyata cuma mimpi. Besoknya lagi, Ibrahim, sembelihlah anakmu. Mimpi lagi, tapi kenapa sama? Muncul lagi besok perintahnya, Ibrahim, sembelihlah anakmu. Subhanallah, ya Allah, petunjuk apa ini? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dik, kamu maju sini. Kak Ranger minta tolong, ya. Pura-puranya awas nabrak kamera. Ya, sini. Pura-puranya jadi Ismail ya. Oke. Ismail kecil ditanyain sama ayahnya Ibrahim. Wahai anakku Ismail, Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Apa jawabannya? Wahai Ismail, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Apakah kamu siap, anakku? Ikuti ayahku. Bila itu perintah Allah.
perintah Allah, maka lakukanlah. maka lakukanlah. Subhanallah. Ismail kecil yang belum diangkat sebagai nabi karena keimanan dan ketakwaan yang luar biasa dan memahami bahwa itu perintah Allah, maka lakukanlah. Seketika Nabi Ibrahim menangis. Ya Allah, ternyata engkau luar biasa anakku. Besok kita akan ke bukit itu. Akhirnya Nabi Ibrahim menyiapkan semuanya. Ismail kecil dibawa ke atas bukit. Ketika menuju bukit, di dalam sirah diriwayatkan ada beberapa setan yang menjelma, ada yang menjadi orang tua, ada yang menjadi kakek-kakek yang ingin gembosi atau apa ya bahasanya itu untuk melemahkan iman Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketika mereka berjalan bergandengan, muncullah seorang kakek-kakek tua. Ibrahim, Ismail, mau kemana kalian? Aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anakku Ismail. Itu adalah Allah kosong. Pulang saja. Kamu itu punya anak di usia yang sudah sangat tua. Anak cuma satu-satunya, mau kamu belah. Tapi Nabi Ibrahim tahu ini adalah iblis yang mengganggu anakku. Ini adalah sudah iblis. Ambil batu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilempar, hilang. Peristiwa itu yang sekarang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang berhaji, yaitu lempar jumroh. Lempar jumroh, tawaf melayu-melayu mubeng, bukan itu ya. Tapi ketika naik haji. Singkat cerita, Ibrahim Ismail sudah sampai di puncak. Bismillah, anakku, kau sudah siap? Siap. Nah, siap lo ya, jangan bilang gak siap. Orang-orang kan Ismail. Nah, kemudian Ismail kecil ngomong lagi, ayahku, bila aku sudah siap menyembelihku, asahlah pedangmu sampai tajam, agar aku tidak merasa sakit. Nah, Nabi Ibrahim menajamkan pedangnya karena Nabi Ibrahim tidak pegang melihat anaknya disembelih. Tidur di sini. Iya, tidur ya. Saya kepalanya sini. Kakimu di sana. Ya. Slide ini tak praktekin biar kalian punya gambaran ya. Nabi Ibrahim tidak ya begini. Nek kita itu belah itu ya enggak. Dia tetap seorang ayah enggak tega menyembelih anaknya sendiri, menghadapnya ke sana. Alias pedangnya dikeluarkan. Nabi Ibrahim enggak mau melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ditempelkan begini, ya. Gak ngerti ini. Nabi Ibrahim gak ngerti. Diganti oleh Allah menjadi seekor. Ada yang kambing, ada yang ngomong kibas, ada yang ngomong biri-biri. Yang jelas kambing gitu ya. Nah, ini dipindahkan oleh Allah. Nah, kamu berdiri di sana. Berdiri di situ. Hadapnya sini. Nah, tapi ini tadi udah diganti oleh Allah menjadi kibas atau biri-biri atau kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Mati. Cek. Kita tunggu startnya Pak. Maling tempat sih kan. Ismail harus soleh ya. Yeah. Cek. Nah, ketika udah di sebelah harus pelan-pelan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku sudah menjalankan perintahmu. Tapi ternyata ada suara dari belakang. Kamu bilang, ayah. Suara siapa itu? Subhanallah, Ismail, kau masih hidup. Langsung dipeluk. Nabi Ibrahim nangis. Tidak menyangka kok Ismail masih hidup. Dilihat, ternyata yang dibeli, yang disembelih apa tadi? Diubah menjadi seekor kibas kambing atau biri-biri. Diceritakan dalam sebuah riwayat, kibasnya ini gemuk karena kibas ini langsung diturunkan oleh Allah. Dan ada yang meriwayatkan bahwa kambing ini dulu hidup di surga dan memakan rumputnya surga. Oh, jadi mungkin nggak ada gambarannya sekarang. Bentuknya mungkin gemuk begitu ya, bulunya bagus. Muncul perintah dari Allah lagi. Baik Ibrahim, kau sudah melakukan ujianmu dengan baik. Bawalah pulang kibas itu bagikan kepada para sanak saudara. Nah, itu Allah memberikan perintah
dan memberikan sebuah jawaban bahwa Ibrahim dan Ismail sudah sukses berhasil mendapatkan ujian dari Allah, dan Allah memberikan hadiah, salah satu hadiah yang kecil itu ya, apa namanya, kambing biri-biri itu untuk dibawa pulang dibagikan ke sanak saudaranya. Itulah anak-anak untuk menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Terkadang perintah Allah itu berat enggak? Sholat 5 waktu, siapa yang masih sering bolong kacung? Aku cuma tanya, gak tak marahin. Siapa yang sholatnya masih sering bolong? Yang perempuan maaf di luar libur ya, jawab. Mungkin merasa berat, tapi di balik itu ada hal yang sangat luar biasa. Sudah kok mungkin berat, dompetmu tinggal 5.000. Ini tuh emangnya berbagi waktu, infak gak ya? Infak apa ya? Rasa jajan cilok 5.000. Tapi gak apa-apa, itu perintah Allah yang mungkin itu berat, tapi insya Allah akan mendatangkan mudarat atau manfaat yang sangat luar biasa. Ismail dan Nabi Ibrahim. Siapa yang namamu tadi? Alvin. Oke, syarat masuk surga yang kedua. Coba tebak huruf apa nih adik? S-nya itu sholat. Nah, masih tentang perintah Allah, semuanya perintah Allah, yaitu sholat. Siapa yang sholatnya masih sering bolong? Yuk. Orang sebelum kamu bolong nggak dalam sholat? Subuh nggak pernah bolong. Luhur, asar, maghrib, isya, iya. Di rumah atau di masjid? Di rumah. Ya. Yang lain ada yang bolong ngaco. Ya. Kamu ya, yuk maju sini. Sini, ya. Enggak apa-apa. Ini batu ke arranger main sulap. Ya. Ini enggak ada yang baru enggak bisa lagi. Ya, sini ya. Oke, baik. Sini deh. Ya. Begini ya. Sini. Ada yang salah. Namanya siapa, Dek? Namanya siapa? Oke, Nita, kamu sholatnya masih sering bolong? Sholat apa? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Hah? Yang bolong sholat apa? Apa? Subuh. Kenapa kok bolong? Kenapa? Nonton apa? Gak bisa bangun. Kok gak bisa bangun? Kenapa? Kenapa? Oke, baik. Siapa yang namamu? Nita. Kenapa kok sholatnya sering bolong? Gak bisa bangun. Oke, baik. Nita sholatnya masih sering bolong, katanya mungkin bangunnya kesiangan. Begitu ya? Oke, baik anak-anak. Sholat adalah merupakan amalan yang insya Allah akan dihisab yang pertama kali. Jadi kata Allah, orang yang merugi itu kalau sering meninggalkan sholat. Sebab apa? Orang yang meninggalkan sholat, semua amalnya itu tertolak karena sholatnya masih ketinggalan. Contoh, nama siapa lagi? Nita orangnya dermawan, suka nyumbang masjid, nyumbang anak yatim, apalagi ya, suka bersedekah. Tapi ketika amal sholatnya masih sering bolong, maka kata Allah semua amalnya tertolak yang baik-baik kali itu. Itulah orang yang merugi. Nita mau jadi orang yang merugi? Tak mau ya, makanya sholatnya jangan bolong. Okay? Baik. Yang kedua, perumpamaan orang sholat seperti air sungai yang mengalir depan pintu rumah dan orang itu mandi sehari 5 kali. Nita, kamu kalau sehari mandi 5 kali, badanmu bersih apa kotor? Bersih. Tapi sehari aja gak mandi, rasamu gimana? Gak nyaman. Oke, baik anak-anak, hari ini Nita pakai baju warna apa? Biru. Kak Ranger ambil cat warna merah. Kak Ranger apa ya? Kupaknya di baju yang seret begitu. Kotor gak bajunya? Kotor. Bisa dibersihkan? Susah. Orang yang sering meninggalkan sholat samanya begitu. Ada titik dosa di hatinya terus titik sampai bergerak. Susah untuk dibersihkan. Cara yang membersihkan gimana? Bertobat sama Allah, kemudian jadi sholatnya gak bolong lagi. Itu ya Pak Nita. Oke. Ibaratnya adalah air sosok ini. Nanti Kak Ranger dikasih sama Pak Agus, tapi belum sempat
Gini loh, oke, Mbak Nita coba berdiri. Tangan kirinya coba, itu pegang. Gini, ya, gini tangannya. Yang kanan di atasnya, tutup. Janji Allahnya, insya Allah kita bertobat semuanya nggak akan bolong lagi. Allah akan membersihkan hati kita. Baik, coba deh kita lihat bareng-bareng ya. Nanti airnya bisa jadi putih karena maksudnya Nita sudah berjanji. Yuk ikuti. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kedengaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepalanya nggak usah mundur-mundur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berjanji sholatku tidak akan bolong lagi. Ampunilah dosaku ya Allah. Ya, coba kita bareng-bareng ya. Yuk, coba dibalik Mbak. Balik lagi. Ulang lagi. Nah, ini bisa dijadinya. Karena apa? Kalau kita benar-benar bertobat sama Allah, sebanyak dosa kita sebanyak pun dilakukan, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Oke, Nita setelah itu sholatnya nggak boleh bolong lagi ya. Kita tangan buat Nita, silakan dulu. Selanjutnya, syarat masuk surga selanjutnya setelah sholat, coba coba orang es lagi, yaitu sedekah atau berbagi. Sesuai dengan tema hari ini, menebar kasih di hari yang penuh berkah. Menebar kasih bisa dengan cara bersedekah atau berbagi. Bersedekah berbagi tidak harus 10 juta. Bahkan sedekah yang paling kecil adalah apa? Tersenyum. Siapa yang belum tersenyum hari ini, silakan tersenyum untuk sedekah. Ya, senyum harus yang ikhlas, simetris antara kanan dan kiri. Nek senyum wong kiri tok kuwi koyo bagong nih. Karena tidak simetris senyumnya. Oke, baik. Siapa di antara kalian yang pernah berbagi? Ngaco. Berbagi uang, berbagi makanan, ngaco. Yang pernah berbagi. Yang pernah berbagi. Berbagi. Oke, tak pilih ya kamu. Namanya siapa, Dek? Fano kelas berapa? TKB. Di TK mana? Oh iya, TK Arjuna. Baik, Fano, kamu pernah berbagi? Berbagi uang atau makanan? Makanan. Senakku masih nggak? Senakku masih nggak yang dekat coklat itu? Buat saya boleh? Kan berbagi. Boleh nggak? Ya, tapi nggak usah ya. Sekarang kamu bawa uang nggak? Di sakumu ada uangnya nggak? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa, tak pinjemin. Nih. Ya, ditunjukkan ke teman-teman itu uang berapa? Kamu nggak tahu nggak ini uang berapa ya? 2.000. Kelas TKB udah ngerti nominal uang luar biasa. 2.000. Tunjukkan ke teman-teman berapa anak-anak? 2.000. Janji Allah, baik kalau kita akan berbagi, misalnya ini berbagi ke Kak Ranger, ya, ikhlas enggak? Ikhlas. Oke, tak taruh dulu. Kak Ranger akan ambil kantong Doraemon atau kantong ajaib Mas Arjuna. Tetap Fano, tanganmu masuk. Kosong pada isinya. Dan keras. Kosong ya. Kalian ini gitu loh ya. Sekarang dibuka resortingnya ini. Bawahnya ada resorting yang dibuka. Ya. Tanganmu masuk dari atas. 14, selok bolongnya. Oke, kosong berarti lo dilereti mana? Iya, oke. Cek, kosong apa ada isinya anak-anak? Kosong ya? Oke, baik. Uangnya ambil yang 2.000. Ambil. Ya, sekarang pura-puranya kamu berinfak ikhlas sama Allah. Masukkan. Janji Allah siapa saja yang rajin bersedekah, Allah akan melipat gandakan rezekinya. Ya anak-anak, hitung 1 sampai 3. Nanti uangnya diambil, diangkat, pasti lebih banyak, yakin. Nanti jangan lupa kasih tepuk tangan, uangnya jadi lebih banyak ya. Yuk, hitungnya yang semangat. 1, 2, 3. Diambil, angkat, buka. Iya, tepuk tangan. Jadi berapa uangnya? Loh,
Kenapa ini ya? Rusak berarti alatnya. Lampu rusak nggak apa-apa ya, namanya juga manusia biasa udah berubah karena kita belum berdoa. Coba masukkan. Sekarang bareng-bareng baca basmalah. 1, 2, 3. Bis. Ulangi kurang merasa anak pesertanya. 1, 2, 3. Bis. Ambil angkat. Iya, uangnya jadi berapa? 100.000. Kita cari uang yang 2.000 tadi. Gak ada uangnya karena Vano ikhlas. Ibu-ibu nek ajeng titip karena yang kula saged titip 1 juta nanti jadi 10 juta. Tapi 1 minggu saya bawa pulang ya. Saya langsung dilaporin polisi karena modus pengadaan uang. Karena Vano ikhlas ya. Saya minta Vano. Nah, ini rezekinya Vano, tapi tak suruh ngacung pada nggak mau. Makanya kalau suruh ngacung mau ya. Meskipun uangnya nanti sedikit, tapi Vano ikhlas ya. Iya, tapi kalau orang yang punya uang banyak, tapi nggak ikhlas, contohnya ya, coba. Vano sekarang punya uang berapa? 100.000, tapi nggak ikhlas, coba masukin. Ya, karena nggak ikhlas, apa yang terjadi? Ambil angkat. Ya, jadi 2.000 lagi. Maaf ya, Vano belum rezekinya. Ini nggak apa-apa, 2.000 bisa buat beli cilok ya. Tepuk tangan buat Vano, silakan dulu. Benar. Untuk menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, coba tahu apa? B, yaitu baca basmalah. Sering baca basmalah. Di dalam agama Islam kita diajari mau makan baca mau minum baca mau makan baca keluar rumah, naik mobil, naik motor, jalan kaki baca bahkan mau masuk kamar mandi kita baca malah. Kenapa harus baca basmalah? Agar senantiasa kita dijaga oleh Allah dan apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Siapa yang tadi dari rumah, mungkin yang dari Sanden ke sini, yang dari Gua Sari rumahnya sini ke sini, yang dekat-dekat ke sini, yang sudah baca basmalah, ayo. Ayo, sopo, ibu jelas ya. Yang lupa wes nek tadi berarti nggak ngacung, berarti lupa. Yang lupa ngacung. Aku juga cuma nanya, nggak tak marahin. Ya. Mbak, Mbak, maju Mbak sini. Ya. Kamu arti ngacung kan? Harus baca basmalah. Oke? Karena apa? Kita nggak tahu. Maaf, kita tadi kesini. Dan orang kita selamat, kita maaf belum jauh. Ketabrak atau apa terus 12 kita nggak ngerti. Tapi kalau kita sudah baca basmalah, insya Allah Allah akan menjaga kita. Meninggal pun kita syahid. Kalau kita sudah baca basmalah, insya Allah Allah akan menjaga kita. Kak Rajul buktikan ya. Hari ini Kak Rajul bawa apa? Kipas. Kenapa bawa kipas? Soalnya panas. Kus di sono kipasan ini awal-awal tetap panas. Ya. Makanya Kak Rajul bawa kipas. Baik, Kak Rajul akan buka kipas ini. Yuk hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Waduh, bisa dipakai nggak kipas kayak gini? Nggak bisa ya Pak. Oke. Yuk sekarang baca basmalah bareng-bareng ya. Semoga kipas yang kayak gini bisa dipakai. Yuk baca basmalah. 1, 2, 3. Bis. Yang keras 1, 2, 3. Bis. Bisa dipakai kan ya. Sekarang Mbak Ance ya. Yuk coba kamu buka, tapi ya baca sendiri basmalah. 1, 2, 3. Wah ini Mbak. Makanya baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kan? Ya. Yuk Mbak buka. 1, 2, 3. Soalnya belum baca basmalah. Coba yuk. Kamu baca basmalah. Basmalah baru buka. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Nah. So berarti lo tenanan. Baik, yuk sekarang kita bareng-bareng bantu Mbak Ance ya. Baca basmalah. 1, 2, 3. Bis. Buka. Iya. Iya. Tepuk tangan. Iya. Tepuk tangan buat Mbak Ance. Bisa Mbak. Ya. Bisa yang ini ya. Oke, terima kasih Mbak Ance. Silahkan duduk. Ya, lihat tabung ini ada warna apa?
merah, kuning, dan hijau. Warna ini, iya betul, iya lampu merah. Kalau kita ke jalan lewat perempatan, kemudian traffic light warnanya apa? Merah, kuning, hijau. Coba kalian tanya, merah artinya apa? Berhenti. Kuning artinya hati-hati atau jalan pelan-pelan. Hijau artinya berjalan. Sebenarnya merah, kuning, hijau sama dengan kehidupan manusia. Merah berhenti berarti manusia mati. Kuning jalannya pelan-pelan, sudah tua, sudah sepuh, jalannya pelan-pelan pakai tongkat, sudah tuyuk-tuyuk, besok kita akan mengalami masa itu. Hijau tetap berjalan dengan baik, kuat, masa remaja seperti kalian masih bisa berjalan dengan baik. Oke, kalian silakan tarik ya, selek. Di sini ada apa namanya? Hah? Bola. Warnanya sama apa beda? Sama ya, merah, kuning, hijau. Oke, kalian taruh dulu bolanya, tabungnya kosong, masukkan. Oke, kita masukkan yang pertama warna apa nih? Maaf, hijau dulu ya, bagi hijau sesuai ya, hijau. Habis hijau kuning. Habis kuning berarti warnanya merah, kuning, hijau. Oke. Ya. Sama nggak? Sama apa beda? Salah ya susunannya. Berarti itu antara harapan tujuan kita dengan kehendak Allah berbeda. Baik, tapi jangan putus asa untuk berikhtiar. Kita coba lagi, ya. Kita coba lagi, ya. Warna hijau itu harapan kita ya, hijau. Kemudian kuning. Terakhir nih merah, kuning, hijau. Kita buka lagi. Masih sama atau beda? Beda ya. Harapan kita dengan ketentuan Allah belum sama, tapi tetap berusaha. Baik, sekarang warnanya gak usah dari hijau dulu, kita kasih yang warna kuning. Habis kuning merah. Harapan kita warna hijau. Apakah sama atau tidak? Beda lagi. Berarti masih belum sama harapan kita dengan kehendak Allah. Baik, tapi jangan putus asa, berdoa. Kita masukkan dua saja sekarang, kuning dan merah. Yuk bareng-bareng baca basmalah 1, 2, 3. Yang pas 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan semuanya. Ini menunjukkan kehendak Allah dengan keinginan kita sama, itulah yang disebut dengan takdir baik. Bagaimana untuk memperoleh takdir baik? Yaitu selalu berusaha dan berdoa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan mengubah nasib seseorang dan dia berdoa dan berusaha. Pengen pintar, pengen bisa baca Quran, ya semangat baca Iqra-nya. Pengen bisa bahasa Inggris, semangat berlatihnya. Pengen bisa matematika, semangat latihannya. Intinya apapun yang kita dapat harus melalui proses latihan. Jangan lupa berdoa. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Terakhir, saat masuk surga, coba lupa apa? S, yaitu berjanji jadi anak yang soleh. Sebelum tak ada butuh, kita nanti berikrar jadi anak yang soleh. Tangannya dikepalkan, taruh depan dada. Semuanya ikuti bareng-bareng. Caranya kan dada, maju. Ya, bareng-bareng. Aku ulangi keras. Aku berjanji akan rajin sholat. Aku berjanji akan rajin mengaji. Aku berjanji akan mencintai dan menyayangi orang tua dan semua teman-teman. Kalian udah berjanji rajin sholatnya gak boleh bolong ya. Udah janji tadi, sholatnya gak boleh bolong. Rajin ngaji, mungkin ada TPQ di rumah, itu TPQ di sini sudah ada ya Pak TPQ rutin ngaji. Gak boleh bolong.
kecuali orang sakit. Mencintai teman-teman kita harus menjadi anak yang baik, jangan menjadi anak yang suka bully kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Di lain waktu kalian akan ceritakan anak yang tidak berbakti dengan orang tua. Tepuk satu, tepuk dua. Baik, adik-adik, terima kasih. Ini cerita yang bisa Kak Ranger sampaikan. Kak Ranger mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, Kak Ranger cuma bisa doakan semoga kita semua yang ada di sini menjadi anak yang soleh dan soleha, yang menjadi anak yang berguna bagi keluarga, nusa bangsa dan agama, dan menjadi anak yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz atas ilmu dan inspirasinya, semoga bermanfaat dan menjadi penyemangat bagi kita semua, terutama anak-anak yang hadir hari ini. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu tasyahud santunan kepada Bapak Agus dipersilakan. Terima kasih kepada seluruh para donatur yang telah menitipkan donasinya pada kita semuanya untuk kita tasawufkan kepada anak-anak binaan yatim yang ada di Yayasan Kibali Bandung Indonesia sejumlah 25 anak pada hari ini, yakni berupa santunan tunai, dan kita mensupport untuk anak semuanya. Kita bekali yakni perlengkapan sekolah. Ya, selain tidak bolong sholatnya, juga tidak boleh bolong sekolah juga, ya. Sholatnya 5 kali. Nah, kalau sekolah harus rutin, jangan sekarang masuk besok tidak masuk. Kita berharap pada anak kita semuanya menjadi anak yang soleh, soleha, cerdas dan sehat, ya. Semoga apa yang telah dititipkan pada kita untuk kita berikan kepada anak kita bermanfaat dan berkah, dan mendoakan semoga apa yang jadi hajat para donatur yang sakit semoga diberikan kesembuhan, yang sedang diuji, sedang usaha diberikan kelancaran dan mendapatkan solusi terbaik. Semoga para ahli kita, ahli kubur, para keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah SWT, mengampuni semua dosa dan khilafnya, diterima semua amal ibadahnya, dan rezeki kepada kita bahkan tidak bisa bertahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami pandu untuk tasawufkan kepada anak semuanya untuk maju di belakang banner. Nanti kita mohonkan kepada Ibu Berti dan Ibu Lili untuk mewakili benar-benar yang telah melibatkan
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wal hamdu taghayyur ghafiri jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghulabati ad-din wa qahri rijal. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma innaka ta'lamu an hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعواتك وتعادت على نصرة شريعتك فوسع اللهم رابطتها وعدم ردها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يهوى اسرع صدورها بفيض الإيمان بك وتمر التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأعملها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب فليهدنا بهداك. Seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama dengan penuh kebersamaan dan kehangatan. Lalu selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin, tamu undangan, donatur, panitia serta anak-anak yatim yang telah hadir dan menyemarakan acara pada hari ini. Semoga pertemuan ini menjadi ladang amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku MC, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersalam-salaman dan Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya, limpahan rahmat-Nya sehingga kami donatur diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di acara ini. Sungguh merupakan kebahagiaan dan kebanggaan kami bisa berbagi kasih dengan anak-anak yang ada di luar. Semoga yang sedikit dari kami berkah dan manfaat untuk anak-anak semua, dan beriring doa untuk anak-anak yang ada di sini. Semoga semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah, senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, berbakti kepada orang tua dan sukses studinya, dan juga diberikan keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Dan untuk yayasan Diwari semoga terus berkembang, mendidik dan membina anak-anak menjadi insan yang bertakwa. Terima kasih banyak. Kita sering bersilaturahmi
Amin, terima kasih silaturahminya. Kami tunggu silaturahmi di rumah Gabusal ini.